$10 untuk 1 ekor babi. Dan gadis ini dijual oleh ayahnya hanya $4 ke orang lain. Karena dia tidak sebaik itu. Yennefer terlahir jelek, tubuh yang cacat, bahkan tidak bisa melakukan tugas-tugas yang dasar. Ibunya tidak bisa membantah suaminya, hanya bisa melihat putrinya dibawa pergi oleh orang asing. Yennefer dikunci di sebuah ruangan gelap, di mana tempat dia dikunci adalah sebuah perguruan tinggi bernama Aretuza. Wanita yang menguncinya adalah kepala sekolah perguruan tinggi tersebut, seorang ahli melatih sihir di berbagai negara. Dan itu alasan dia membeli Yennefer. Yang disukainya adalah kekuatan yang chaos yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Pertama kali diperhatikan orang lain, membuat Yennefer mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan mulai belajar sihir. Bersama siswa lainnya, mencoba untuk memindahkan batu di atas meja. Dengan cepat, Xiao Hei pun berhasil. Tetapi belum lama merasa senang. Tangannya mulai berubah layu. Karena ada pengorbanan, baru ada keuntungan. Inilah yang ingin dikatakan kepala sekolah kepada semua orang. Hanya melihatnya dengan mengambil bunga liar dan mengucapkan mantra. Kemudian batu itu akan melayang ke atas. Dan bunga pun pelan-pelan layu. Jika bersedia memiliki sesuatu, ini baru jalan yang benar. Setelah melihat hal tersebut, para siswa pun mulai berlatih. Dan dengan cepat menguasai keterampilan ini. Kecuali Yennefer, tidak peduli seberapa tekunnya dia, batu tetap saja tidak bergerak. Juga belajar apapun itu, dia adalah siswa yang paling lama untuk menguasainya. Yennefer menderita secara fisik dan mental. Hanya bisa bertemu Jack, juga seorang penyihir, untuk menemukan solusinya. Di dalam percintaan, Yennefer mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Tidak lama kemudian, para siswa disambut dengan ujian pertama. Kepala sekolah memanggil mereka ke dalam goa, memberikan mereka masing-masing 1 botol. Pertanyaan ujian kali ini, dengan memasukkan petir ke dalam botol. Ini tidak mungkin. Pasti bisa, ini adalah sihir. Gadis ini mau memasukkan petir ke dalam botol. Melihatnya memegang botol ke langit. Kemudian petir menyambar. Lalu gadis itu jatuh ke tanah. Ujian terus berlanjut. Seorang gadis dengan berani melangkah maju. Dia mengulurkan botol itu ke langit dengan tenaga dan mengalihkan wajahnya. Kemudian petir menyambar. Dan gadis itu berhasil memasukkan petir ke dalam botol. Dia berhasil. Tetapi langsung, giliran Yennefer. Dengan matanya yang tajam, memegang botol dan melihat ke arah langit. Tapi petirnya langsung menyambar dirinya. Yennefer dengan keras jatuh ke tanah. Kepala sekolah meliriknya, membiarkan siswa yang lain melanjutkan ujiannya. Melihat teman sekelasnya berhasil memasukkan petir ke dalam botol, penghinaan Yennefer datang ke hatinya. Dia bahkan langsung menembakkan petir yang menyambarnya. Kepala sekolah dengan cepat menangkal petirnya dan menembakkannya kembali ke langit. Untungnya, tidak ada siswa lain yang terluka. Ujian pun sangat cepat berakhir, tetapi hanya 2 siswa yang lulus ujian. Kepala sekolah memanggil Yennefer, membiarkannya mengendalikan emosinya. Jangan terpengaruh oleh kekuatan chaos yang kuat. Jelas, dia tidak menyerah pada Yennefer. Yennefer juga memenuhi harapan. Dengan bantuan Jack, berhasil memanggil Dewa Matahari kuno. Dan alasan mengapa dia meningkat begitu cepat, adalah karena membangkitkan 1/4 darah dewa. Inilah mengapa dia memiliki kekuatan chaos yang kuat. Upacara kelulusan akan datang. Setiap penyihir akan ditugaskan ke masing-masing negara. Untuk efektivitas sang raja, Yennefer ditugaskan ke sebuah negara bernama Aedin. Dia sangat senang. Karena ini kampung halamannya. Tapi sehari sebelum upacara kelulusannya, Yennefer diberitahu oleh seseorang. Dia ditugaskan ke Nilfgaardian, sebuah negara miskin dengan pemimpin yang tidak bersalah. Yennefer dengan marah menemukan kepala sekolah. Mengetahui bahwa Xiao Hei meninggalkan hubungan itu secara pribadi. Ditambah lagi, Aedin terhadap para penyisir memiliki prasangka buruk. Maka unit dia dan Xiao Hei ditukar, dan mengungkapkan identitasnya adalah Jack. Dikhianati oleh kekasih dan tertipu oleh takdir. Tetapi Yennefer tidak mau menyerah. Dia menemukan ahli kecantian berkelas di Aretuza, menggunakan kekuatan diri sendiri, mengubah dirinya menjadi cantik, dan itu menjadi pusat perhatian orang-orang. Terlalu cantik. Dia langsung menemui Raja Aedin, mengajak dia untuk berdansa. Sang raja tertegun, langsung melepaskan Xiao Hei, menginginkan Yennefer menjadi penyihir Aedin. Kali ini, dirinya akhirnya berhasil. Setelah beberapa tahun kemudian, Yennefer menerima tugas, mengantarkan ratu dan putri kembali ke rumah kelahirannya. Tetapi di tengah jalan, mereka diblokir oleh para pembunuh. Mata lawan yang tajam, membawa seekor laba-laba.
Melihat ini, Yennefer segera membuka pintu, dan berhasil menyeberang ke padang gurun. Tapi siapa yang akan membunuh ratu? Apakah itu raja? Belum menyelesaikan situasinya, pria berjubah hitam pun muncul lagi dari belakang. Yennefer menerapkan kembali teknik sebelumnya, membawa ratu ke sebuah desa, dan segera dapat disimpulkan bahwa mereka sedang diikuti, tetapi belum menemukan sumber jejaknya. Pria berjubah hitam pun datang lagi. Laba-laba itu terbang menuju ke arah ratu. Yennefer segera merapal mantra untuk berhenti, dan membuka pintu lagi, dan menyeberang lagi bersama dengan ratu. Tetapi setelah dilempar ke bawah, sang ratu kelelahan. Yennefer pun kelelahan. Tetapi yang lebih menakutkan adalah, dia datang lagi. Namun kali ini Yennefer memilih menyerah. Dia memindahkan dirinya ke sebuah lapangan, membiarkan ratu ditangani. Tapi yang tidak dipikirkan adalah, ratu ingin melindungi dirinya sendiri, bahkan dengan sukarela menyumbangkan anaknya sendiri. Tapi saat dia mengira dia bisa melarikan diri, pria berjubah hitam itu membunuhnya dengan anak panah, pemotong gulma dan akarnya. Tepat ketika laba-laba akan menyelesaikan anaknya, tiba-tiba kepala laba-laba jatuh ke tanah. Adalah Yennefer, dengan menggunakan seluruh sihir yang ada di tubuhnya untuk melawan pria berjubah hitam, sambil membuka pintu, dan berlari bersama anak itu. Dan di saat ini, Yennefer diteleportasi ke pantai. Tetapi anak yang dipelukkannya, sudah tidak ada nafas. Mungkin itu alasan mengapa tidak bisa menjadi seorang ibu. Yennefer sangat sedih, dan menguburkan anak ini. Tetapi di waktu yang sama, juga membuat Yennefer muncul sebuah ide untuk menjadi seorang ibu. Tapi karena wajah yang cantik ini, Yennefer telah lama kehilangan kesuburannya. Untuk keinginan di hati, apa yang akan dia lakukan? Cerita di atas berasal dari drama Amerika, The Witcher. Bagi teman yang tertarik, bisa ditonton sendiri ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa lagi, teman-teman semua gelombang.